Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Umar bin Muslih Al-Husaini hafizahullah taala. Kita sampai masih dalam pembahasan tentang bagaimana para sahabat atau para perawi hadis mereka menerapkan sistem al-jarhu wa ta'dil, yaitu mereka mengkritik para perawi-perawi hadis, menyebutkan aib-aib, cacat-cacat mereka, dan juga ta'dil, yaitu merekomendasikan ahli hadis dan menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Kemudian kemarin kita sampaikan tentang ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Riyadhus Shalihin di halaman 198. Poin yang ke-8, beliau mengatakan waqala An-Nawawi fi Riyadhis Shalihin. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, babu ma yubahu minal ghibah. Di situ beliau mencantumkan bab yang berjudul bab apa-apa yang dibolehkan dari ghibah. Ini beliau sampaikan setelah beliau menyebutkan tentang haramnya ghibah. Kata beliau, "I'lam annal ghibata tubahu li gharadin sahihin syar'iyyin la yumkinul wusulu ilaihi illa biha wa hiya sittatu asbab." Kata Imam Nawawi, ketahuilah bahwa ghibah itu dibolehkan dalam tujuan tertentu yang dibenarkan secara syariat, yang tidak mungkin bisa sampai kepada tujuan tersebut kecuali harus dengan ghibah. Mau nggak mau memang harus ghibah. Dan itu ada 6 sebab dibolehkannya ghibah. Ya sudah kita sampaikan tentang definisi ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu kau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu, berupa aib-aibnya atau kekurangan-kekurangannya. Ini kata para ulama secara asal haram, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah sebagian kalian menghibah sebagian yang lain. Apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian sendiri? Tentu kalian tidak mau. Namun ada perkara-perkara yang memang mau nggak mau kita harus ghibah di situ, dan itu dibolehkan. Ya, dengan beberapa rincian berikut disebutkan oleh seorang penyair ada 6 kondisi dibolehkan seseorang ghibah di dalamnya, dan itu bukan termasuk ghibah yang diharamkan, bahkan itu ghibah yang dibolehkan, bahkan terkadang wajib ghibah. Disebutkan dalam sebuah bait syair, al-qadhu laisa bi ghibatin fi sittatin. Mencela atau menyebut aib itu bukan termasuk ghibah pada 6 kondisi. Yang pertama yaitu mustaftin atau mutadzalimin, seorang yang dizalimi oleh orang lain.
maka dia boleh menyebutkan kezaliman orang tersebut. Ya, dia boleh menyebutkan kezaliman orang yang dia telah menzalimi dirinya. Seperti misalnya seorang pernah dicuri uangnya, atau mungkin dia ditipu, ya sehingga uangnya dibawa lari sama orang. Maka kemudian boleh orang lain yang akan bermuamalah dengan orang tersebut diperingatkan, kau hati-hati kalau mau bisnis sama fulan itu. Ya, fulan itu dulu pernah bisnis sama ana, tapi ternyata dia membawa lari uang ana. Ya, dia menipu dan seterusnya. Ya, itu dibolehkan menyebutkan aib tersebut. Atau misalnya kita ketika melapor ke polisi, kemudian datang ke kantor polisi, ditanya sama polisi kasusnya apa? Iya, saya habis dicuri. Ya, uang saya habis dicuri sama orang. Oh ya, siapa nama orangnya? Ketika ditanya seperti itu, antum sebutkan atau enggak? Jangan sebutkan, jangan bilang ke Pak polisinya, waduh maaf Pak polisi, saya enggak mau ghibah. Ya, diusir sama polisinya, mulia ya mas, lapor gini. Sebutkan namanya siapa, bahkan kalau perlu fotonya siapa, orangnya, alamatnya di mana. Itu ghibah, iya itu ghibah. Kamu menyebutkan tentang kejelekan aib saudaramu yang telah melakukan perbuatan dolim kepadamu. Tapi itu bukan termasuk ghibah yang dilarang. Kemudian yang kedua, mustaftin, orang yang meminta fatwa. Ya, seperti misalnya kisah Hindun bintu Utbah bin Rabi'ah, dia meminta fatwa kepada Nabi SAW tentang suaminya. Ya, Hindun mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku Abu Sufyan, dia adalah seorang yang pelit. Ma yakfini wa waladi, dia tidak mencukupi nafkahku dan juga anakku. Wahal junaha alayya an akhudha malahu biduni ilmi, apakah aku berdosa ketika aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuan dia? Maka kata Nabi SAW, khudi ma yakfiki wa waladaki. Iya, ambil dari uangnya apa-apa yang bisa mencukupi nafkahmu dan anakmu. Di situ Nabi tidak mengatakan, wahai Hindun, jangan kau menghibah suamimu. Ya, karena Hindun menyebutkan aib suaminya. Apa tadi? Bakhil, pelit. Ya, maka ini dibolehkan ketika seorang meminta fatwa. Boleh nggak saya mengambil harta suami tanpa sepengetahuannya? Nah, di sini kata para ulama, bolehnya seperti ini hanya kepada orang-orang yang memang yang pertama dia memiliki kapasitas keilmuan dan bisa memberikan solusi dari problem yang dia hadapi. Bukan sembarang orang ya minta fatwa kepada semua orang random gitu. Seperti sebagian wanita-wanita di zaman sekarang nulis status di medsosnya. Ya, dia mengumbar aib suaminya. Ketika ditegur tujuannya untuk mencari solusi katanya. Berdalil dengan kisah Hindun saja boleh menyebutkan aib suaminya kepada Rasulullah. Iya, kepada orang tertentu, bukan kepada semua orang, bukan kepada orang jahil. Akhirnya benar komentar-komentarnya di sana itu, wis tinggalan ae bojo koyo ngono iku. Iya, pegatan ae kayak gitu itu. Boleh oh bojo maneh kon lak si ayu sian. Ini karena muncul dari orang-orang yang jahil. Kemudian orang yang dimintai fatwa tersebut itu diketahui seorang yang memang dia amanah sehingga dia tidak menyebarkan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah mu'arif, yaitu orang yang memperkenalkan kepada orang lain. Ya, seorang yang memperkenalkan diri kepada orang lain atau ya menyebutkan tentang aib seseorang yang dia dikenal dengan aibnya itu. Ya, misalnya kalau di para ulama-ulama ahli hadis ada nama-nama yang memang dikenal dengan aibnya, ya seperti Al-A'mash, ya kemudian Al-A'raj, ya yang pincang, ya, yang matanya buta, ya dan yang lainnya dari julukan-julukan para ulama ahli hadis, di mana dia memang terkenal dengan julukan tersebut. Dia diketahui dibedakan dengan orang lain dengan aibnya itu tadi. Ya, ibarat seperti kalau di kehidupan sekarang kita datang ke suatu daerah, kita mencari seorang yang bernama Umar misalnya. Nah, ternyata di daerah tersebut Umarnya itu ada 10. Ya, Umarnya ada 10. Ketika Anda tidak mengetahui ciri Umar yang membedakan dengan yang lain kecuali aibnya, maka boleh Anda sebutkan aibnya itu. Umar yang mana ya? Umar di kampung sini ada 10 orang.
Oh itu loh Umar yang asalnya itu dari Surabaya. Oh, Umar yang dari Surabaya ada 5 orang, ya misalnya. Terus sampai mengerucut, tetap Anda tidak menemukan sesuatu yang membedakan antara Umar yang satu dengan Umar yang lain, kecuali dengan aibnya itu tadi. Maka boleh Anda sebutkan aibnya. Umar yang pincang itu loh misalnya. Oh Umar yang itu. Umar yang matanya buta itu loh. Oh Umar yang itu. Ya. Atau mungkin aib yang memang berkaitan dengan track recordnya. Umar itu loh yang dulu pernah mencuri misalnya, atau Umar yang dulu pernah membunuh orang misalnya. Ya. Tapi kalau bisa selain menyebutkan aibnya, maka lebih baik selain itu. Ya ciri-ciri yang lain. Ini kalau sudah mentok, ya nggak ada lagi opsi lain kecuali Anda nyebutkan aibnya, maka nggak apa-apa Anda nyebutkan aibnya. Tapi kalau ada opsi lain yang di situ sudah terbedakan antara Umar yang satu dengan Umar yang lain, maka sebutkan yang itu saja. Ya, Umar yang orangnya tinggi misalnya, atau Umar yang orangnya itu kulitnya putih misalnya. Yang seperti ini lebih didahulukan. Kemudian yang keempat adalah wa muhadzir, dan ini yang sedang dibahas. Nah, di sini kata beliau wa dzakara minhas sabab ar-rabi'. Imam An-Nawawi menyebutkan sebab yang keempat dibolehkannya ghibah, yaitu tahdzirul muslimin minasyarr. Ya, tahdzir artinya memperingati kaum muslimin dari keburukan, baik keburukan duniawi ataupun keburukan agama. Ya, diperingatkan kaum muslimin. Dan memang secara asal namanya tahdzir itu kapasitasnya para ulama. Ya, terutama dalam masalah agama, itu kapasitasnya para ulama. Namun bukan berarti kemudian orang-orang awam atau para penuntut ilmu tidak boleh memperingatkan dari kesesatan orang lain. Ya boleh, yaitu dengan cara dia menukil tahdzir dari para ulama tersebut. Ya, tapi kalau orang awam penuntut ilmu menulis rudud bantahan kepada dai-dai yang menyimpang, maka ini tidak dibolehkan karena dia nggak memiliki kapasitas keilmuan. Hanya ulama yang boleh melakukan bantahan secara ilmiah kepada dai-dai yang menyimpang tersebut. Tapi kalau kita sebagai orang awam menukil saja atau memperingatkan orang lain dari seseorang yang memang kita ketahui dia menyimpang, maka boleh nggak? Boleh. Contoh misalnya antum, kita ini ya bukan kapasitas ulama. Kemudian kita mendengar misalnya ada seorang dai menyimpang yang kita ketahui dia memiliki kesesatan-kesesatan. Dia akan mengisi kajian di satu masjid. Ya, seorang dai ahli bid'ah kita tahu dia ini menyimpang. Dia akan mengisi kajian di satu masjid. Kemudian ada saudara-saudara kita yang mau berencana ikut ke kajian tersebut. Boleh nggak kita peringatkan? Jangan bilang saya bukan ulama. Ya saya nggak punya hak untuk memperingatkan dia. Enggak. Ketika Anda tahu dia memiliki kesesatan penyimpangan, sampaikan kepada kawan-kawan Anda yang nggak tahu. Ya awas, jangan ikut dia. Dia punya penyimpangan ini dan sudah dibantah oleh Ustadz Fulan, sudah dibantah oleh Syekh Fulan. Anda menyampaikan saja dan Anda ketahui dia memang memiliki penyimpangan. Ya, maka kalau menukil seperti ini itu boleh orang-orang awam, boleh para penuntut ilmu menerapkannya. Ya, maka jangan dimutlakkan bahwasanya tahdzir itu khusus para ulama. Ana nggak punya hak untuk mentahdzir, sehingga ketika ada tokoh kesesatan yang datang, Anda tahu dia menyimpang, ada saudara Anda yang berencana mau ikut kajiannya, kemudian Anda biarkan dia dengan alasan ini bukan wilayah saya, ini wilayahnya para ulama. Lunda. Ya, Anda tahu ada ulama yang sudah memperingatkan dia, ada ulama yang sudah mentahdzir kaum muslimin dari kesesatannya, sampaikan ya dengan hujjah. Wa nasihatuhum wa dzalika min wujuhin minha. Memperingatkan kaum muslimin dari kejelekan dan memberikan nasihat kepada kaum muslimin, yaitu dengan beberapa sisi. Yang pertama, kata beliau, jarhul majruhin minar ruwati wasyuhudu minar ruwati wasyuhud wa dzalika jaizun bi ijma'il muslimin bal wajibun lil hajah. Di antaranya yaitu menjarah, mengkritik orang-orang para perawi yang memang dia memiliki cacat, memiliki celah. Ya, seperti ulama ahli hadis mengkritik perawi ini, hadis ini dhaif
karena ada perawi yang bernama fulan, fulan dan fulan. Apa cacatnya dia? Dia su'ul hifdz. Dia itu hafalannya jelek, suka lupa. Ya, hadis ini dhaif karena di dalamnya ada perawi yang bernama fulan bin fulan. Kenapa fulan bin fulan ini kok dicela? Karena dia itu misalnya yakdzib. Ya, dia kadzab, dia suka berdusta misalnya. Itu disebutkan aibnya. Maka ini dibolehkan kata Imam Nawawi bi ijma'il muslimin, dengan ijma' kaum muslimin, bahkan wajib ketika memang dibutuhkan. Tersisa 2 tadi, ini sudah 4. Tersisa 2 ghibah yang dibolehkan. Apa dan apa? Mendamaikan. Bukan sih, nggak masuk. Yang kelima yaitu wa mujahirin fisqan, orang yang terang-terangan berbuat kefasikan. Ya, dia sengaja menampakkan keburukannya, kefasikannya. Makanya dibedakan antara mengkritik orang yang terang-terangan menyampaikan kesesatannya di depan umum dengan orang-orang yang menyembunyikan kemaksiatannya. Nah, itu dibedakan. Maka nggak boleh kalau kita dapati ada saudara kita bermaksiat kepada Allah sembunyi-sembunyi, hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anda pergoki dia berbuat maksiat, maka mengkritik orang tersebut boleh nggak secara terang-terangan? Nggak boleh. Kecuali kalau dia terang-terangan menampakkan kemaksiatannya dan bangga, bahkan mengajak orang untuk melakukan kemaksiatan seperti dia. Maka yang seperti ini baru dikritik secara terang-terangan. Ya, maka dibedakan antara 2 hal, yang sembunyi-sembunyi dengan yang terang-terangan. Makanya beliau mengatakan mujahir, orang yang terang-terangan berbuat kefasikan, kebid'ahan, ya bahkan dia menyebarkannya, mengajak manusia untuk mengikuti dia dalam kemaksiatannya. Ini wajib diperingatkan, diribah secara terang-terangan juga. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah waman talabal i'anah li izalatil munkar, yaitu seseorang yang meminta tolong kepada orang lain untuk menghilangkan kemungkaran yang sedang terjadi di wilayahnya. Ya, seperti misalnya di kampung sini mau ada Anda ketahui sedang terjadi pesta narkoba misalnya. Ya. Anda tahu sedang terjadi kemaksiatan seperti itu dan itu sembunyi-sembunyi di dalam rumah. Maka untuk menghilangkan kemungkaran tersebut, mau nggak mau Anda harus melapor kepada pihak yang berwajib atau lapor kepada Pak RT. Nah, itu dengan menyebutkan aibnya, bahwasanya telah terjadi pesta narkoba misalnya, maka saya minta tolong untuk supaya dicegah, ya supaya dicegah sehingga tidak terjadi kemaksiatan, kemungkaran di wilayah kita. Ya, maka ini bukan termasuk ghibah yang diharamkan. Dan nanti kita tambahkan ucapan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis berkaitan dengan masalah ghibah ini. Kita habiskan ini dulu. Yang ke-9, waqala Ibnu Hajar fi muqaddimatil lisan, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, fa aqamallahu ta'ifatan katsiratan min hadhil ummah lidzabbi an sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, maka Allah Subhanahu wa taala menegakkan sekelompok manusia, banyak di antara manusia dari umat ini, Allah jadikan mereka tegak lidzabbi an sunnati nabiyhi, untuk membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mereka membela sunnah? Fatakallamu firruwati ala qasdin nasihah, yaitu mereka membicarakan aib para perawi hadis dalam rangka untuk menasehati. Ya, dalam rangka untuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin agar tidak mengambil hadis dari fulan, fulan dan fulan, agar tidak mengambil ucapan fulan, fulan dan fulan yang diketahui dia memiliki kesesatan. Walam ya'uddu dzalika minal ghibatil madzmumah, dan membicarakan aib mereka itu bukan termasuk ghibah yang madzmumah, ghibah yang tercela. Bal kana dzalika wajiban alaihim wujuba kifayah. Bahkan itu merupakan kewajiban atas mereka, wajib kifayah. Artinya kalau sudah ada yang mengkritik, ya sudah, yang lain mengikuti saja. Ya, mengikuti kritikan yang gugur kewajiban atas yang lain. Nah, kemudian kita bawakan dari referensi yang lain berkaitan dengan ghibah ini.
kita bawakan dari ucapan Syekh Abdul Aziz Ar-Royis dalam sebuah kajian beliau yang berjudul Aqwal Muhammad Al-Arifi, bantahan terhadap seorang dai yang bernama Muhammad Al-Arifi. Ini Muhammad Al-Arifi ini banyak dinukil oleh sebagian orang, video-videonya, potongan-potongannya, ya karena mungkin ceramahnya dianggap bagus, ya berapi-api, ya dengan bahasa yang tegas, bahasa yang lugas. Padahal dia ini adalah seorang dai ahli bid'ah di Saudi yang banyak penyimpangan-penyimpangannya dibongkar oleh para ulama. Ya diantaranya gemar mengkritik penguasa kaum muslimin, ya gemar memprovokasi kaum muslimin untuk membenci kepada penguasa. Ya bahkan diantara penyimpangan-penyimpangan yang dilontarkan oleh Muhammad Al-Arifi, yaitu dia gagal paham memahami hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim dari Hudzaifah ibnul Yaman. Nabi mengatakan, isma' wa ati' wa induri dhahruka wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. Kau tetap mendengar dan taat kepada penguasa meskipun punggungmu dipukul, meskipun hartamu dirampas, tetap dengar dan taati. Kata Muhammad Al-Arifi, tafsir daripada makna daripada hadis itu kalau penguasa mendolimi satu orang. Kalau penguasa mendolimi satu orang, iya kita tetap mendengar dan taat. Tapi kalau pemimpin mendolimi rakyat, maka nggak berlaku hadis ini, kata dia. Ini nggak ada ulama sebelum dia yang mengatakan tafsir makna dari hadis itu seperti dia, nggak ada. Ya, dibantah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Royis. Tidak ada pengkhususan hadis tersebut hanya untuk penguasa yang mendolimi satu orang. Enggak, hadis itu berlaku umum. Baik penguasa itu zalim kepada satu orang individu atau kepada rakyat secara umum, tetap tidak boleh kita keluar dari ketaatan kepada pemimpin sepanjang dia masih muslim dan bukan bermaksiat kepada Allah perintahnya itu. Ini diantara penyimpangan Muhammad Al-Arifi. Nah dibantah sama Syekh Abdul Aziz Ar-Royis hafizahullah ta'ala. Nah di awal bantahannya itu beliau memberikan muqaddimah tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan bantah-membantah. Karena ada sebagian orang yang menolak bantahan dengan alasan-alasan yang gak masuk akal, kata beliau. Kata beliau, beliau mengatakan, yanbaghi an ya'lamal muslimuna wa yanbaghi an yukarrar hadha ma baina hinin wa akhar li'annaha fitnatun qadimatun ila yaumina hadha. Wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui dan harus diulang-ulang di setiap waktu, karena ini merupakan fitnah yang sudah ada sejak lama sampai sekarang. Apa itu? Ala wahiya anna katsiran minal muslimin la yufarriquna bainan nasiha wal ghibah. Bahwasanya banyak di antara kaum muslimin yang masih belum bisa membedakan antara nasihat dengan ghibah, antara ghibah yang dibolehkan dan ghibah yang dilarang. Idh qila inna fulanan radda ala fulanin fi amrin batil qala a'udzu billahi ghibah. Ketika ada seseorang yang dibantah kesesatannya, dibongkar penyimpangan-penyimpangannya, kebatilan-kebatilannya, maka banyak di antara kaum muslimin mengatakan, na'udzubillah, ini ghibah ini. Ya, kajian kok isinya membicarakan dai lain, membicarakan ustadz kesesatan ustadz lain. Bukankah ini ghibah? Ya, kaifan tastami' ilal ghibah? Bagaimana kau mendengar ghibah? Bagaimana kau bisa datang ke majelis ghibah? Ya fulan, kaifa tastami' ilal ghibah? Kaifa tahdur majalisal ghibah? Kok bisa kau datang ke majelis pengajian yang isinya adalah ghibah? Mengkritik ustadz lain, mengkritik dai yang lain, itu majelis ghibah katanya. Ya. Kata beliau, yuqal yanbaghi an yu'lam anna hunaka farqan bainal ghibah wan nasihah. Kata beliau, wajib untuk dibedakan antara ghibah yang diharamkan dengan nasihat yang merupakan ghibah yang dibolehkan. Wal ulama takallamu ala hadza qadiman, dan para ulama sudah banyak berbicara tentang ini sejak dahulu. Wa bayyanuhu wa taqaddama naqla kalami Yusuf bin Asbab rahimahullah. Dan sudah berlalu penjelasan tentang ucapan Yusuf bin Asbab. Nah, Yusuf bin Asbab ini dibawakan oleh beliau ucapannya di awal-awal. Beliau menukil dari kitab Imam Az-Zahabi Siyar A'lam Nubala tentang ucapan Yusuf bin Asbab, seorang ulama tabi'in.
di mana beliau pernah berbicara tentang penyimpangan seseorang. Ya, Yusuf bin Asbat ini pernah membicarakan tentang kesesatan seseorang, bahwa fulan ini menyimpang karena dia begini, begini, dan begini. Maka kemudian ada seorang yang bernama Abu Saleh Al-Farra. Dia mengatakan kepada Yusuf bin Asbat, "Alaisat hadhihi ghibah?" Wahai Yusuf bin Asbat, bukankah yang kau ucapkan ini adalah ghibah? Maka perhatikan kata Yusuf bin Asbat, dia mengatakan, "Waihaka ya ahmak, celaka kau wahai orang yang dungu. Hadhihi nasihah, ini adalah nasihat, bukan ghibah. Nahnu abarru bihim min abaihim wa ummahatihim." Kita ketika mengkritik fulan, kita ketika membongkar kesesatannya fulan, kita ini lebih baik daripada bapaknya dia dan ibunya dia. Kenapa? Li annana idza takallamna fihim wa hadzarna minhum qallat athamuhum wa auzaruhum. Kenapa kita lebih baik daripada bapaknya dan ibunya? Karena bapak dan ibunya tidak mengkritik dia. Sedangkan kita ketika mengkritik dia, kita berbuat baik kepada dia. Karena dosanya dia berkurang dengan kita kritik. Kok bisa? Ini ada dai sesat, dai ahli bidah, kemudian dikritik oleh seorang dai ahli sunnah. Seperti kita mengkritik Ikhwanul Muslimin dan dai-dainya, kita mengkritik dai-dai seperti di negeri kita Ustadz Akhir Zaman misalnya, dan yang satu spesies dengannya kita mengkritik Pak Kumis misalnya. Ketika kita mengkritik mereka, maka berkurang dosa-dosa mereka. Kok bisa? Ada yang tahu? Dari sisi mana? Kok bisa kita mengkritik dia, dosanya dia berkurang? Kenapa? Naam. Ketika kita mengkritik dia, ada pengikut-pengikutnya dia yang dapat hidayah dari Allah, sehingga dia meninggalkan fulan ini tadi. Sebelumnya dia terpengaruh dengan kesesatannya fulan, tapi ketika dikritik oleh ahlu sunnah, maka dia pun sadar, dia meninggalkan sang dai sesat tadi. Ditinggalkan sama dia. Maka ketika ditinggalkan berarti berkurang followersnya. Ketika berkurang followersnya berarti berkurang pula dosanya. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man da'a ila dhalalah kanat alaihi wizruha wa wizru man tabi'aha min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'." Barang siapa yang menyeru, mengajak manusia kepada kesesatan, maka baginya dosa dia dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi sebelum dikritik ada 1 juta followersnya yang mengikuti kesesatannya fulan ini. Tapi ketika dikritik berkurang. Ya, jadi berapa? 900.000, 800.000 misalnya. Berkurang, pokoknya berkurang. Hidayah tergantung Allah Subhanahu wa taala. Hatta tidak berkurang pun juga tidak masalah. Yang penting Ahlus Sunnah sudah menunaikan tugasnya, yaitu dia memberikan nasihat kepada kaum muslimin, memberikan masukan kepada kaum muslimin dan kritikan kepada fulan. Hatta followersnya, pengikutnya nggak berkurang, nggak masalah. Yang penting tugasnya sudah selesai. Ya, maka berkurang dosa-dosanya. Ini kenapa Yusuf bin Asbat tadi mengatakan bahwa kita ketika mengkritik ahli bid'ah, maka berkurang dosa-dosa mereka. Berarti ahlu sunnah ini baik nggak? Baik harusnya. Gimana gitu sebagian orang ya mengukur dengan hawa nafsunya. Wah, ahlu sunnah ini jahat, salafi itu jahat, sukanya mengkritik, ya, mengkritik dai-dai lain yang berseberangan dengan dia, ya jahat kata dia. Enggak, baik. Justru itu untuk mengurangi dosa-dosanya dia. Nah, kita lanjutkan kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis. Beliau mengatakan bahwa para ulama sejak zaman dahulu sudah membahas tentang hal ini, yaitu bolehnya seseorang mengkritik, menghibah, dan itu bukan termasuk ghibah yang dilarang. Seperti Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah, kemudian Ibnu Abdil Bar dalam kitabnya At-Tamhid, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, dan juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di akhir kitab Ar-Ruh. Beliau membahas tentang hal ini juga. Kemudian Ibnu Rajab bahkan membuat kitab khusus namanya Al-Farqu Bainan Nasihah wa Ta'yir. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali membuat kitab khusus namanya Al-Farqu, pembeda antara nasihat dengan ta'yir, mencela. Ya, itu ada bedanya.
Bayanal ulama anna hunaka farqan bainal ghibah wan nasihah. Para ulama menjelaskan perbedaan antara ghibah dengan nasihat, ghibah yang dilarang dan ghibah yang dibolehkan. Bedanya adalah qalu idza tukullima fir rajuli min ghairi maslahatin diniyah wala dunyawiyah hadhihi ghibah wa hiya muharramah. Kata beliau, apabila kita membicarakan seseorang, membicarakan aib seseorang tanpa ada kemaslahatan duniawi, tanpa ada kemaslahatan agama, kita sebar aib orang tersebut, maka ini ghibah yang dilarang. Allah berfirman tadi dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12, wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan seterusnya. Namun kata beliau, amma idza tukullima fihi limaslahatin diniyah au maslahatin dunyawiyah fahadhihi laysat bi ghibah wa innama hiya nasihah. Namun kalau kita membicarakan seseorang, ada maslahat duniawinya dan ada maslahat agamanya, maka itu bukan termasuk ghibah, bahkan itu termasuk nasihat. Kita bawakan referensi lain dari kitab syarah tadi. Ibnu Rajab tadi bikin kitab Farqu Bainan Nasihah wa Ta'ir, itu disyarah juga oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rais hafizahullah taala. Nah, di sini beliau mengatakan wal ghibah tajma' baina an tadhkura fi akhikal muslim ma yakrah. Hada awalan wa thaniyan an yakuna ma dzakartahu fihi haqqan. Ghibah yang dilarang adalah mengumpulkan dua syarat. Ya, ghibah yang dilarang itu mengumpulkan dua hal. Yang pertama, kau menyebutkan tentang aib saudaramu yang tidak dia sukai. Ya, kau menyebutkan tentang aib saudaramu yang tidak dia sukai. Dan yang kedua, yang kau sebutkan itu hak, memang benar. Itu sudah termasuk ghibah. Maka termasuk diantara kekeliruan sebagian orang ketika dinasihati, wahai fulan, jangan kau menghibah fulan. Apa yang kau katakan tadi itu ghibah. Misalnya kita lagi ngobrol-ngobrol, ente tahu enggak, anak kemarin kelihatan fulan itu, ya fulan itu tak lihat berzina dia. Ya, saya lihat dia itu masuk ke hotel sama harim, sama perempuan, ya, pakai pakaian yang seksi. Maka kita, ini hibah yang dilarang atau dibolehkan? Hibah yang dilarang. Nggak ada maslahat dunia. Apa kemaslahatan dunia ketika kau menyebutkan saudaramu tadi? Nggak ada kemaslahatan duniawi. Kemaslahatan agama juga nggak ada. Maka ini termasuk hibah yang dilarang. Maka Anda yang mendengar itu menasihati, wahai fulan, ittaqillah, apa yang kau ucapkan itu adalah ghibah. Jangan terus menengtok. Oh, ana ndak melok-melok kok gitu. Tapi ente ngrungokno padha ae. Ya, harus ente ingkari, harus antum ingkari. Ya, katakan kepada dia ittaqillah, ini ghibah. Apa kata orang tadi? Oh, ini bukan ghibah, bener kok. Ini hak. Ya, ini hak, nek gak percaya iku lho video nih. Ini bukan ghibah. Kata beliau, ya itu ghibah. Meskipun itu benar, justru ghibah itu adalah ketika memang faktanya seperti itu dan kau sebarkan aibnya, itu ghibah. Fa in kana ma dzakartahu fihi laisa haqqan fa innahu zada ma'al ghibah an yakuna kadziban fayakunu buhtanan. Kalau yang kau sebutkan tadi itu tidak benar, faktanya bukan seperti itu, maka bertambah, bukan ghibah tapi namanya buhtan. Kalau bahasa kita fitnah. Tapi jangan dibiasakan fitnah ini. Kayak kata-kata fitnah ini sudah sering kita sampaikan, maknanya dalam bahasa Arab bukan menuduh, tapi maknanya dalam bahasa Arab apa? Ujian. Ya, kalau menuduh dia tidak melakukan tapi dituduh melakukan, itu bahasa Arab namanya buhtan. Ya, namanya buhtan. Nah, adapun nasihat, artinya ghibah yang dibolehkan, ijtama'at ma'al ghibah fi dzikri ma fil akharin mimma huwa haq wa mimma yakrahunahu illa annal farqa bainahuma anna nasihat takunu li maslahatin diniyah au dunyawiyah. Nah, adapun ghibah yang dibolehkan sama seperti ghibah yang dilarang tadi, yaitu kau menyebutkan aib seseorang dan itu benar. Namun bedanya apa? Ada maslahat duniawi dan maslahat agama.
Ya, jadi persamaan antara ghibah yang dilarang dengan ghibah yang dibolehkan, persamaannya itu dua tadi. Kau menyebutkan aib saudaramu, dan yang kedua hak. Ya, itu bukan dusta tapi itu hak. Ini persamaannya. Namun bedanya, kalau ghibah yang dilarang tidak ada maslahatnya. Murni kau memang ingin menjatuhkan orang tersebut. Adapun kalau ghibah yang dibolehkan, itu memang ada maslahat duniawi atau maslahat ukhrawi. Nah, di antara dalil yang disampaikan oleh para ulama yaitu kisah tentang seorang sahabiyah wanita yang bernama Fatimah bintu Qais. Bukan Fatimah putri Rasulullah, bukan. Fatimah bintu Qais. Ini orang lain, bukan anaknya Rasul, bukan. Dia datang kepada Nabi SAW, kemudian dia mengatakan bahwasanya dia sudah dilamar oleh Abu Jaham, dan juga oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, dan juga oleh Usama bin Zaid. Ya, dia dilamar oleh 3 lelaki ini. Maka dia ingin minta saran kepada Nabi SAW, siapa di antara 3 orang ini yang diterima pinangannya, diterima lamarannya. Ya, jadi boleh ya seorang wanita itu ketika dia sudah menerima, bukan menerima, artinya dia ada seorang lelaki datang kepada dia untuk melamar dia, tapi dia belum menjawab, wanita ini belum mengatakan iya atau tidak. Dipending dulu. Oh iya, nanti jawabannya minggu depan. Besok datang lagi rejal, ada lagi orang mau ngelamar dia. Boleh diterima nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu ketika kau sudah mengiyakan yang pertama, kemudian kau menerima yang kedua, ini nggak boleh. Tapi kalau kau masih gantung yang pertama, kemudian kau menerima orang lain, ini boleh. Dan besoknya datang lagi orang ketiga mau melamar dia. Nah, ini 3 orang ini gantung semua. Nah, dibanding-bandingkan siapa di antara 3 orang ini yang dia pilih, yang dipilih sama si wanita ini. Kalau sudah memilih yang hari kedua, maka dia harus mengatakan kepada orang yang datang hari pertama bahwasanya lamaranmu ditolak. Dia juga mengatakan kepada orang yang datang di hari ketiga, lamaranmu ditolak. Ojo dibiarno gantung terus. Enggak, kasih jawaban, lamaranmu ditolak. Kisahnya Fatimah, kemudian Nabi mengatakan kepada Fatimah, amma Abu Jahmin fala yadha'u 'asahu an atikihi. Adapun Abu Jaham, maka dia itu tidak pernah melepaskan tongkat dari pundaknya. Ya, pundaknya itu mesti ada tongkatnya. Maksudnya yaitu bisa jadi kata para ulama dia itu suka mukul, atau bisa jadi dia itu suka bepergian, suka safar. Ya, itu suka mukul itu aibnya itu. Kejelekannya itu, diantara keburukannya suka mukul. Disebutkan sama Nabi, dan itu bukan ghibah. Ada maslahatnya. Padahal ini maslahat duniawi atau maslahat agama? Duniawi, urusan rabi. Ya, kemudian amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu. Adapun Muawiyah maka dia miskin, dia nggak punya fulus. Tuh disebutkan aibnya juga. Masalah duniawi ini. Fa'ankihi Usama, maka nikahilah Usama. Pilih Usama saja kata Nabi. Maka kata para ulama, kalau Nabi menyebutkan tentang aib seseorang dan itu maslahatnya maslahat duniawi, maka tentu menyebutkan aib seseorang dalam maslahat agama lebih dibolehkan atau lebih nggak boleh? Lebih dibolehkan harusnya, karena maslahat agama lebih didahulukan dari maslahat duniawi. Itu dasar dalilnya bolehnya kita mengumbar aib seseorang dalam ya karena ada kemaslahatannya. Kemudian dia memberikan contoh, atau di sini beliau memberikan kasus. Kata beliau, sebagian orang suka mencela para ulama, para dai yang mengkritik dai yang lain, mengkritik ustadz yang lain karena atifah, karena perasaan mereka. Dan mereka tidak menimbang dengan timbangan yang syar'i, sehingga mereka mencela, mengkritik orang yang menasehati dengan baik, ya dengan alasan itu ghibah. Maka kata beliau ini keliru, karena banyak di antara kaum muslimin tidak bisa membedakan antara ghibah yang diharamkan dengan ghibah yang dibolehkan.
Thumma tazdadu hadhil atifah idza kanat fi syubuhat. Kemudian kalau itu dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan agama, dengan syubhat agama, ketika dibongkar syubhatnya, maka banyak diantara orang yang kepanasan, yang protes. Tapi kalau dalam masalah duniawi, mereka menerima. Ya contoh kata beliau, falau qila lahum, kalau ada yang mengatakan kepada kaum muslimin secara umum, inna hunaka rajulan maridhan maradhan mu'diyan fahdharuhu wala tajlisu wala tujalisuhu fa in jalastumuhu intaqala ilaikum al-marad. Kalau misalnya diumumkan bahwasanya hati-hati, fulan sedang menderita sakit yang menular, maka jangan kalian duduk bersamanya, mendekati dia, hati-hati terhadap dia. Maka laqalu, orang-orang yang diperingatkan ini akan mengatakan jazakallah khair. Ya terima kasih, semoga Allah membalas kebaikanmu. Dan itu yang kita alami di antara pelajaran yang kita alami ketika Covid kemarin. Betapa banyak ghibah yang disebarkan ketika Covid. Ya apa enggak? Grup kampung. Ayo, grup kampung kalau misalnya ada orang yang kena Covid, disebar enggak? Disebar ketika itu. Disebar kampung, di grup kampung fulan, ya alamat misalnya Ampel Sawahan nomor piro, ya itu sudah terkonfirmasi Covid. Ya hati-hati kalau berinteraksi dengan dia, hati-hati kalau lewat rumahnya, hati-hati dan seterusnya. Itu ghibah bukan? Ghibah, tapi boleh apa enggak? Boleh, ada kemaslahatan di situ. Ini masalahnya dunia atau agama? Dunia. Ya. Namun orang-orang itu ketika dikatakan kepada mereka, inna hunaka rajulan yuharrifud din wa yanshuru lakum ma yukhalifu syari'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mengatakan haula yatakallamuna fid du'at wal muslihin. Tapi kalau dikatakan kepada manusia, hati-hati dengan ustadz fulan, hati-hati dengan ulama fulan, dengan kiai fulan, dengan syekh fulan. Dia mengusung pemikiran khawarij, dia punya pemikiran rafidah, dia itu punya pemikiran qadariyah, mu'tazilah dan yang lainnya, bil burhan, dengan bukti. Ketika diperingatkan seperti itu, mereka akan mengatakan, wah ini kok sukanya mengkritik dai yang lain, sukanya kok nyinyiri ustadz yang lain, ya sukanya kok mengkritik para ulama-ulama yang punya jasa, punya kebaikan yang banyak. Wah ini iblis sombong ini, merasa dirinya lebih benar daripada orang lain. Kita ketika mengkritik orang lain, itu bukan merasa bahwa kita lebih baik, merasa lebih baik daripada orang tersebut, enggak. Kita ketika mengkritik orang tersebut, yang kita kritik adalah jalan beragamanya. Yang kita kritik adalah pemahamannya, bahwa apa yang dia pahami salah dan apa yang aku pahami benar. Bisa dipahami nggak maksudnya? Ada orang yang memahami misalnya bahwasanya Allah di mana-mana, dan dia sebarkan kepada orang lain bahwasanya Allah itu ada di mana-mana, Allah ada tanpa tempat. Dia mengatakan Allah tidak di atas. Dia menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda meyakini Allah berada di atas. Maka kalau Anda ditanya siapa yang lebih benar pemahamannya, antum ditanya seperti itu, siapa yang lebih benar pemahamannya, pemahaman antum atau pemahamannya dia? Antum akan mengatakan pemahaman siapa? Ya harus jujur mengatakan pemahaman saya. Pemahaman saya yang mengatakan Allah di atas itu lebih benar daripada pemahaman dia yang mengatakan Allah di mana-mana. Itu bukan kesombongan. Karena yang sedang kita bahas adalah konsepnya, pemahamannya. Adapun secara individunya, bisa jadi yang dikritik lebih benar daripada yang mengkritik. Bisa jadi, iya bisa jadi. Mungkin yang dikritik, setelah dikritik dia tobat, rujuk, sehingga dia mati di atas pemahaman yang benar. Sedangkan yang mengkritik, karena dia mengkritik tujuannya tidak ikhlas karena Allah, tujuannya adalah untuk riya, untuk supaya bisa unggul, maka dia jatuh dalam ketidakikhlasannya. Bisa jadi, bisa jadi. Namun yang dibahas di sini adalah konsepnya. Ibarat gini jamaah, ini pernah kejadian kita alami. Pernah kita mengantar kawan kita ke dokter mata. Jadi dia itu matanya suka capek, pusing gitu, terus pandangannya itu suka kabur, ya tahu-tahu suka bayang gitu. Padahal dulu nggak pernah. Hanya kita antar dia ke dokter mata yang kita tahu, kemudian diperiksa sama dokter matanya.
Kemudian dia bilang, dokter mata ini ngasih nasihat. Jadi jangan baca di tempat yang gelap, ya, karena itu bisa membuat mata menjadi capek karena dia harus fokus. Atau jangan lihat HP di tempat yang gelap karena ada HP itu cahaya blue light, ya, radiasi dan seterusnya, itu bisa membuat mata akhirnya menjadi silinder dan apalah, anak lupa itu kata dia. Tak lihat dokternya di kocomoto tebel jamaah. Loh, saya tak moto nih deh, ini luwe loro timbangi pasien nih. Paham ya? Matanya dia itu lebih bermasalah daripada mata pasiennya. Teman saya pasiennya nggak pakai kacamata, dia nggak pakai kacamata, sedangkan dokternya kacamatanya tebel. Kok bisa ngomong kayak gitu dia? Yang lebih sehat matanya berarti siapa? Pasiennya. Tapi dokter hanya menyebutkan konsep engkau, caramu ketika membaca, ketika lihat HP itu salah. Boleh nggak dokternya ngomong gitu? Boleh, Mas Yode, yo gak sehat moto nih, boleh. Ya. Nah, mengkritik seseorang bukan berarti dia merasa lebih baik daripada orang yang dikritik. Enggak, sebagaimana dokter ketika mengkritik pasiennya bukan berarti merasa dokter itu lebih sehat daripada pasiennya. Ini yang sering dipahami, sampai dibilang iblis. Iblis itu sombong, merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Iya, kalau iblis itu dia merasa zat dirinya lebih baik daripada zatnya Adam. Sedangkan kita yang mengkritik dai-dai yang menyimpang itu adalah kita merasa pemahaman kita, bukan orangnya ya, awas. Konsep agama yang kita pegang itu lebih baik, lebih hak daripada konsep agamanya dia. Bingung gak jamaah? Antum muslim, ada orang kafir. Ketika antum ditanya agama siapa yang lebih benar, ya mau Islam. Jangan bilang, oh afwan, saya nggak mau merasa lebih baik daripada orang lain. Loh, Islam ini agama yang kau yakini ini, jika dibandingkan dengan agamanya dia, mana yang lebih benar? Islam. Adapun nanti saya dan dia endingnya di surga atau neraka, wallahu a'lam. Kan gitu kan? Bisa jadi yang kafir dia di akhir hidupnya masuk Islam, masuk surga. Yang muslim bertahun-tahun bisa jadi naudzubillah dia mati di atas kekufuran sehingga masuk neraka. Bisa enggak? Bisa, tapi jangan gara-gara itu kemudian Anda mengatakan bahwa bisa jadi agama dia lebih baik. Oh enggak. Kurang berapa menit? Cukup? 2 menit. Kita lanjutkan sedikit dari ucapan Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis. Bahkan beliau mengatakan bahwasanya para salaf terdahulu mereka itu bahkan suka duduk-duduk, suka bermajelis, tapi yang dibicarakan di situ adalah tentang aib orang lain. Jadi majelisnya itu majelis ghibah, tapi ghibah yang dibolehkan. Seperti misalnya diriwayatkan bahwasanya Syu'bah pernah mengatakan, ta'alau naghtab fillahi sa'ah. Wahai fulan, kemarilah. Mari kita menghibah fillah, menghibah karena Allah Subhanahu wa taala sejenak. Bayang dijak lungguh, jelas ini. Ngapain kita ghibahin orang sejenak? Fillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa berarti? Kata beliau, yakni ta'alau nahtasibul ajra fin nusli wa bayanin nasihah. Mari kita duduk, kita mengharap pahala dari Allah dengan kita membicarakan aib orang-orang yang menyimpang. Bahwasanya fulan menyimpang dengan kesesatan ini dan ini. Bahwasanya fulan itu dia telah menganut pemikiran ini dan ini. Hati-hati dengan fulan, jangan mengambil ucapannya, jangan nonton kajiannya, YouTube-nya, jangan baca kitab-kitabnya. Itu kebiasaan para salaf. Ya, tapi sekali lagi jangan kemudian terus mengambil dalil ini kemudian kita menghibah dengan hibah yang haram. Ayo duduk kita ghibahin orang. Ya, apa hibahnya? Masalah yang haram. Ya, kok nggak tahu fulan itu? Ya, fulan itu ketahuan dia pakai narkoba ternyata, atau fulan itu dia ketahuan kalau dia itu mencuri di perusahaannya. Ini nggak ada maslahatnya ini. Ini ghibah yang diharamkan. Ya, maka jangan terlalu digebiah-uyah dan jangan terlalu ditolak semuanya. Ghibah nggak boleh, apapun itu bentuknya nggak boleh. Terus jangan kebablasan juga. Ghibah boleh,
Ya, sampai aib-aib yang nggak ada kaitannya, nggak ada masalahnya diribain semua. Ini dua kutub yang berseberangan. Ahlussunnah membolehkan ghibah, melarang ghibah. Namun ada kaidah-kaidahnya tadi. Tapi saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.